Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nur Rahim bisa bertemu dengan teman-teman semua pejuang ASN atau teman-teman mahasiswa yang ingin mengerjakan soal UKOM. Mudah-mudahan cita-cita teman-teman semuanya bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, ini soal-soal pembahasan tentang P3K keperawatan, SKB, CPNS, dan UKOM. Nanti silakan bisa disimak. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang mau beli tentang ringkasan dan pembahasan dalam bentuk PDF juga bisa, ini seharga 40.000 teman-teman bisa menghubungi nomor saya yang tertera di bawah ini. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama teman-teman. Ya teman-teman, kita ke soal yang pertama. Perawat memberikan penyuluhan kepada pasien DM tipe 2 tentang pentingnya diet rendah gula dan olahraga rutin untuk mengontrol kadar gula darah. Pertanyaannya, apa peran perawat dalam situasi ini? A. Edukator. B. Advokat. C. Peneliti. D. Kolaborator. Mari kita ke pembahasannya. Ya, jadi di sini jawabannya adalah yang A ya teman-teman, yang edukator. Ini yang A. Kenapa edukator? Karena perawat memberikan pendidikan kesehatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik di rumah, puskesmas, dan di masyarakat secara terorganisir dalam rangka menanamkan perilaku sehat sehingga terjadi perubahan perilaku seperti yang diharapkan dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal gitu. Jadi kalau advokat itu bukannya teman-teman. Jadi kalau advokat itu kayak kita menyampaikan pesan dari pasien kepada dokter, kita ambil tengah-tengahnya kayak gitu. Terus kalau peneliti bukan, dia bukan peneliti. Kalau kolaborator bukan. Kita kan nggak kolaborator dengan BPA lain. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, ke soal berikutnya teman-teman. Seorang pasien lansia menolak prosedur pemasangan kateter. Namun dokter tetap ingin melanjutkan. Perawat menyampaikan keberatan pasien kepada dokter dan berdiskusi mencari alternatif. Pertanyaannya, peran perawat yang ditunjukkan adalah A. Manajer. B. Edukator. C. Caregiver. D. Advokat. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Jadi di sini tadi sama soal yang sebelumnya sudah saya bahas. Jadi di sini adalah perannya adalah yang D. Advokat. Kenapa advokat? Karena di sini pasien menolak dipasang kateter, kemudian perawat menyampaikannya kepada dokter. Kemudian dokter tetap ingin melanjutkan pemasangan kateter pada pasien tersebut. Kemudian perawat itu mencari jalan tengah atau berdiskusi untuk mencari alternatif. Gitu ya teman-teman. Jadi advokat. Kalau manajer dia bukan, edukator dia bukan edukator, caregiver juga bukan. Pembahasannya teman-teman, advokat adalah pembela hak-hak klien termasuk di dalamnya pengingkatan apa yang terbaik untuk klien, memastikan kebutuhan klien terpenuhi dan melindungi hak-hak klien. Gitu ya teman-teman. Lanjut. Ya, kita ke soal berikutnya. Seorang kepala ruang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan oleh tim keperawatan. Kegiatan ini termasuk fungsi A. Pengawasan. B. Perencanaan. C. Pengorganisasian. D. Pengarahan. Kita bahas teman-teman. Jadi, di sini kepala ruang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan. Jadi, di sini yang A pengawasan. Nah, yang paling tepat di sini adalah A pengawasannya ya teman-teman. Karena dia melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan. Kemudian yang perencanaan bukan teman-teman, dia tidak merencanakan asuhan keperawatan yang akan dilakukan. Kalau pengorganisasian tidak, dia tidak ada kata-kata pengorganisasian. Kalau pengarahan juga dia tidak ada pengarahan untuk asuhan keperawatan. Jadi di sini jawabannya adalah yang A.
Ya, soal berikutnya, kepala ruang melakukan pembagian tugas harian kepada perawat jaga berdasarkan kompetensinya. Tindakan ini merupakan fungsi manajemen: A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pengarahan, D. Pengawasan. Ya. Kalau tadi soal sebelumnya, kalau perencanaan itu kan berarti merencanakan kegiatan yang akan dilakukan pada saat misalkan jaga pagi, jaga siang, dan jaga malam. Kalau di sini adalah melakukan pembagian tugas harian kepada perawat jaga berdasarkan kompetensinya. Jadi di sini kepala ruang ya dulu yaitu melakukan pengorganisasian. Ya, jawabannya yang paling tepat adalah yang B ini ya, teman-teman. Yang B yang paling tepat. Kalau pengarahan tidak, dia tidak ada pengarahan. Pengawasan bukan, dia juga tidak ada pengawasan. Langsung ke pembahasan. Mengatur sumber daya yang ada agar tujuan pelayanan keperawatan tercapai meliputi pembagian tugas sesuai kemampuan, menyusun struktur organisasi, menentukan alur laporan dan tanggung jawab, membentuk tim keperawatan. Contoh, menentukan siapa yang bertanggung jawab di ruang rawat inap siang hari. Itu jadi salah satu contohnya ya teman-teman. Jadi ini adalah pengorganisasian. Yang selanjutnya, menjelang selesainya shift jaga PPJA di ruang rawat inap mengadakan pertemuan dengan semua perawat pelaksana. PPJP, maaf ini PPJA teman-teman. PPJA. PPJA mendiskusikan penyelesaian masalah pasien dan mengevaluasi perkembangan asuhan keperawatan yang telah dilakukan. Apakah nama kegiatan mengevaluasi asuhan keperawatan pada kasus di atas? A. Bedside teaching, B. Supervisi, C. Ronde keperawatan, D. Post conference, E. Pre-conference. Kira-kira apa teman-teman? Kalau yang A, bedside teaching, dia biasanya setelah operan, dia akan memverifikasi ke pasien, menanyakan pasien keluhannya apa, udah tahu programnya apa belum, gitu. Jadi ini memverifikasi ini ke pasien, bedside teaching. Kalau supervisi, ya biasanya supervisi dari kepala ruang ke PPJA ke PA. Kalau ronde keperawatan, itu kalau ronde keperawatan dari bagian atasan manajemen keperawatan turun ke bawah dan biasanya menanyakan tentang asuhan keperawatan untuk dilakukan evaluasi. Kalau post conference, nah ini post conference jawabannya yang D teman-teman. Setelah selesai shift, biasanya kepala ruang sama PPJA nanti akan mengadakan pertemuan dan melakukan evaluasi kegiatan atau perkembangan asuhan keperawatan yang telah dilakukan. Yang telah dilakukan apa saja, yang belum dilakukan apa saja. Kalau pre-conference itu adalah kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan. Jadi kegiatan misalkan pagi hari itu ada programnya apa saja, nanti kemudian siang harinya akan dilakukan post conference. Kayak gitu. Soal berikutnya. Sudah selesai teman-teman, mudah-mudahan sedikit soal ini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal-soal P3K ataupun teman-teman mahasiswa yang ingin mengerjakan UKOM. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman cita-citanya bisa tercapai semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.